Hai, ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono ya. Tentunya dalam video pembahasan seputar matematik ya. Kita masih belajar tentang statistik. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang ada mean, ada modus, lalu ada median, kuartil, tabel distribusi frekuensi ya. Kali ini kita ke ukuran penyebaran data. Apa saja yang kita pelajari di ukuran penyebaran data? Di sini ada simpangan rata-rata ya. Lalu ada simpangan baku dan juga ragam ya. Tonton video ini sampai habis karena nanti akan disajikan contoh soalnya, baik itu untuk datanya yang berbentuk data tunggal maupun data kelompok ya. Tapi bagi yang belum subscribe, kalian subscribe dulu channel ini untuk support channel ini dan juga like ya jika kalian suka video ini. Oke, kita lanjutkan ke simpangan rata-rata ya. Apa sih simpangan rata-rata ya? Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata atau bisa juga mean deviasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa besar penyebaran tiap nilai data terhadap nilai meannya atau rata-ratanya ya. Kita pelajari simpangan rata-rata data tunggal terlebih dahulu. Oke, di sini ada formulanya SR atau simpangan rata-rata. Kita cari keterangannya dulu. Baik. Untuk N-nya di sini 1 per N. 1 per N, N-nya ukuran data atau total frekuensi ya. Lalu di sini ada XI-nya itu data ke I, dari data pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke N ya. Lalu di sini ada X bar, dia rataan hitungnya. Dan di sini ada sigma, sigma yaitu notasi sigma yang artinya jumlah. Lalu di sini ada harga mutlak dari XI dikurang X bar ya. Dia hasilnya selalu positif. Oke. Kita langsung ke contoh soalnya. Di sini tentukan simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan 2, 3, 6, 8, dan 11 ya. Untuk menyelesaikannya, kita harus mencari nilai rata-ratanya dulu atau nilai meannya dulu ya. Di video sebelumnya juga saya sudah bahas juga. Untuk mencari mean dari data tunggal, kita tinggal menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data atau datum ya. Di sini kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 ya. Totalnya 30. Lalu dibagi dengan banyaknya datum. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 datum ya. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kalau sudah, kita bisa masukkan ke rumusnya ya. Di sini 1 per N, tadi datumnya 5 jadi 1 per 5. Lalu di sini ada sigma atau jumlah, artinya kita harus jumlahkan semua dari harga mutlak ini ya. Ini untuk XI, artinya kita data yang pertama atau datum yang pertama di sini 2, dikurang X bar atau rata-ratanya ya. Jadi 2 dikurang 6. Lalu di sini 3 ya, 3 dikurang 6. Di sini 6 juga sama, dikurang 6. Datum yang keempat, 8 dikurang 6. Datum yang kelima, 11 dikurang 6 ya. Setelah itu kita hitung yang di harga mutlaknya. 2 dikurang, sorry ini kursornya agak susah. 2 dikurang 6, dia min 4 ya, min 4. Kalau dia dimutlakan, dia jadinya positif ya, jadi 4. Ini juga 3 dikurang 6, dimutlakan jadi 3. 6 dikurang 6, 0, 8 dikurang 6, 2, 11 dikurang 6, 5. Kita jumlahkan. 4 ditambah 3, ditambah 0, ditambah 2, ditambah 5. Jadi 14 ya. Lalu 14 kita bagi 5, disederhanakan jadi 2,8. Oke. Jadi untuk simpangan rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, dan 11 adalah 2,8. Kita lanjut ke simpangan rata-rata untuk data kelompok ya. Formulanya di sini masih sama seperti yang data tunggal tadi, tapi kalian hanya mengalihkan dengan frekuensinya ya. Di sini keterangannya juga masih sama. Kita langsung ke contoh soal untuk mencari simpangan rata-rata data kelompok ya. Di sini sudah tersaji tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari 5 kelas ya dengan intervalnya 60 sampai 62 ya. Di sini frekuensinya 5 dan seterusnya. Untuk menyelesaikannya, kita lengkapi dulu tabelnya. Nah, di sini kita bikin kolom tambahan ya, karena nanti kita mau mencari nilai meannya dulu atau rata-ratanya dulu ya. Karena di sini tabel yang tersedia bentuknya masih interval, jadi kita harus mencari X-nya atau nilai tengahnya ya. Dengan rumus gimana kemarin mencari nilai tengah?
batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Jadi 60 dibagi 62 nanti ya. Lalu di sini ada FIXI, berarti frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Lalu kolom yang sebelahnya ada, di sini kita mencari harga mutlak dari nilai X dikurangkan dengan X bar ya. Lalu kolom yang terakhir di sini nanti tinggal kalian kalikan dengan frekuensi ya. Jadi nanti dari kolom yang ini dikalikan dengan frekuensi yang di sini, oke? Kita nyari nilai tengahnya dulu ya. Untuk yang kelas pertama di sini nilai tengahnya 61. Untuk nilai tengah yang selanjutnya seperti biasa kamu nggak perlu ngitung ini dibagi 2, kamu tinggal lihat aja jaraknya di sini 60, 63, 66, 69, 72, semuanya bertambah 3 ya. Begitupun untuk batas atasnya, di sini 62, 65, 68, 71, 74 juga bertambah 3. Artinya untuk nilai tengah, kalian tinggal tambahin 3 langsung ya. Jadi 61 ditambah 3. 64 ditambah 3 lagi jadi 67, lalu di sini 70, di sini 73. Baik. Nah, lalu di sini total frekuensinya ya, dari 5 ditambah 18 ditambah 42 ditambah 27 ditambah 8 dia total N-nya 100 ya, atau sigma frekuensi. Sigma artinya jumlah kan, jumlah dari semua frekuensinya di sini dia 100. Kita kalikan satu-satu. Di sini 5 dikali 61. Jadi 305. Lalu yang kedua di sini 18 dikali 64. 1152. Di sini 42 dikali 67. Jadi 2814. Lalu di sini 27 dikali 70. 1890. Di sini ada 8 dikali 73. 584. Setelah itu kita total ya. Kita hitung. Jadi 6.745. Nah, untuk fx ini sebagai acuan kita membuat nilai rata-ratanya ya. Kita buat nilai rata-ratanya dulu ya. Untuk mean data kelompok kita tinggal membagi jumlah sigma dari fx dibagi dengan sigma frekuensi ya. Di sini sigma fx-nya dia 6745 dibagi dengan sigma frekuensi, total frekuensinya 100. Jadi 67,5. Oke, kita bisa menghitung yang ini ya, harga mutlak dari XI dikurang X bar. X-nya kita lihat ini ya, 61, kamu kurangkan dengan 67,45. Hasilnya 6,45 ya. Dia positif ya, harus selalu positif. Lalu yang kedua, di sini 64 dikurang 67,45 juga. Hasilnya 3,45, dibuat positif. Ini 67 dikurang 67,45, hasilnya 0,45. Lalu ini 70 dikurang 67,45, hasilnya 2,55. Yang terakhir di sini 73 dikurang 67,45, hasilnya 5,55 ya. Setelah itu kalian kalikan dengan frekuensi. Nah, ini 6,45 kalian kalikan dengan frekuensinya di sini 5 ya. 5 dikali 6,45. Hasilnya 32,25. Lalu 3,45 dikalikan dengan 18. Hasilnya 62,10. Lalu di sini 0,45 kita kalikan 42, hasilnya 18,90. Di sini 2,55 dikalikan dengan 27, hasilnya 68,85. Lalu di sini 5,55 dikalikan dengan 8, hasilnya 44,40. Kita jumlah semua dulu nih, dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Kita jumlah di sini sigma F dikalikan harga mutlak X dikurang X bar, dia nilainya 226,50. Baru kita bisa memasukkan ke rumus ini untuk mencari simpangan rata-ratanya ya. Nah, di sini ESR-nya sama dengan, di sini sudah kita hitung bersama-sama, sigma F dikalikan harga mutlak X dikurang X bar, di sini nilainya 226,50. Lalu dibagi dengan sigma frekuensinya atau total frekuensinya 100 ya. Jadi 226,50 dibagi 100 sama dengan 2,265. Untuk pengambilan angka di belakang komanya itu bebas ya. Yang penting harus memenuhi syarat-syarat pembulatannya. Baik ya, untuk yang simpangan rata-rata data kelompok kira-kira seperti ini cara penyelesaiannya. Kita lanjut untuk ke ragam dan juga simpangan baku.
Nah, di sini ada ragam data tunggal, formulanya seperti ini. Lalu di sini ada simpangan baku data tunggal ya. Dia tidak jauh berbeda dengan ragam rumusnya, hanya di sini tinggal kita tambahkan akarnya. Lalu di sini keterangan, N-nya jumlah seluruh frekuensi ya. XI-nya masih sama kayak tadi, datum ke I. Lalu X bar-nya itu dia rata-rata ya. Kalau tadi dia pakainya harga mutlak, di sini kita pakainya dikuadratkan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, perbedaannya dia untuk ragam ini, dia rumusnya S kuadrat. Nah, untuk mencari simpangan baku nanti kalian tidak perlu ngitung lagi, jadi tinggal hasil akar dari ragam ya. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada, hitunglah ragam dan simpangan baku dari sekumpulan bilangan. Saya pakai contoh soal yang sama seperti tadi, supaya nyari X bar-nya kita bisa sama juga ya. Sini penyelesaiannya kita cari X bar-nya dulu. Sama seperti contoh yang tadi juga, X bar-nya dia nilainya 6. Lalu kita nyari ragamnya, kita bisa masukin ke rumusnya di sini ya. 1/n lalu dikalikan dengan sigma, sigma artinya dijumlah ya. Di sini ada XI atau datum, dikurang dengan X bar. Di sini datum yang pertama 2 ya. 2 dikurang X barnya 6, lalu dikuadratkan. Terus ini juga datum kedua ya, 3 dikurang 6. Ini datum ketiganya 6 dikurang 6, nanti dikuadratkan. Datum keempatnya di sini 8. 8 dikurang 6 nanti dikuadratkan. Datum kelimanya 11. 11 kurang 6 nanti dikuadratkan. Hasilnya seperti ini ya. 2 dikurang 6 min 4 dikuadratkan 16. 3 dikurang 6 min 3 dikuadratkan 9. 6 dikurang 6, 0 dikuadratkan 0. 8 dikurang 6, 2. 2 dikuadratkan 4. 11 dikurang 6, 5. 5 dikuadratkan 25. Setelah itu ini kita total ya. 16 ditambah 9, 25. Ditambah 4, 29 ditambah 25, 54 ya. Lalu kita bagi 5. 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Untuk contoh yang ini, nilai ragamnya atau variasinya adalah 10,8. Lalu bagaimana untuk simpangan bakunya? Nah, simpangan bakunya kamu tinggal mengakarkan dari si ragam ini ya. Jadi, dia S sama dengan akar dari 10,8, yaitu 3,29 ya. Untuk contoh soal yang ini dia ragamnya 10,8 dan simpangan bakunya 3,29. Oke. Kita lanjut ke varian dan ragam, varian dan simpangan baku untuk data kelompok ya. Ini juga caranya tidak jauh berbeda, dia hanya kamu tambahkan untuk mengalihkan dengan frekuensi, begitupun juga ini ya, masih sama seperti tadi, hanya tinggal mengakarkan nilai dari si ragam aja. Sini tentukan ragam dan simpangan baku dari data dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Baik, di sini ada 4 kelas ya, dengan frekuensinya masing-masing, di sini 4, 7, 9, dan 10. Lalu gimana penyelesaiannya? Langkah pertama, kalian mencari titik tengahnya dulu ya. Kalian cari titik tengahnya dulu, titik tengah atau nilai tengah. Rumusnya sama seperti tadi, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. 31 ditambah 35 dibagi 2 jadi 33. Untuk selanjutnya nggak perlu ngitung lagi, tinggal nambah-nambahin aja. Ini 31, 36, 41, 46 dia polanya bertambah 5 ya. Ini pun sama kalian polanya kalian tambahkan dengan 5. Jadi 33 ditambah 5, 38, ditambah 5, 43, ditambah 5, 48. Frekuensinya di sini kita buat lagi ya, 4, 7, 9, 10. Lalu kita cari untuk nilai rata-rata. Nah, untuk mencari mean atau nilai rata-rata dari data kelompok, kalian boleh bikin tabelnya lagi atau juga boleh dibikin secara terpisah seperti ini, nggak apa-apa kan. Nilai rata-rata itu dari sigma, sigma fx dibagi dengan sigma f ya. Ini sigma kan dia di jumlah, fx itu dari nilai tengah dikalikan dengan frekuensi ya. Di sini ada 33 dikali 4, lalu 38 dikalikan dengan 7, lalu ditambah 43 dikalikan dengan 9, ditambah lagi 48 dikalikan dengan 10. Dibagi dengan sigma F atau sigma frekuensi. Artinya semuanya ini dijumlahkan ya. 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Lalu hasilnya di sini setelah dikalikan, 33 dikali 4 dijumlahkan dengan perkalian yang lain ya, hasilnya
1265. Lalu dibagi dengan sigma F-nya 30, hasilnya 42,17 ya. Nah, kita cari ragamnya dulu. Ini untuk rumus ragamnya kita taruh di pojok kanan atas. Tadi untuk S kuadrat atau ragamnya, kita mengalihkan frekuensi dikalikan dengan nilai datum dikurang dengan nilai rata-rata lalu dikuadratkan ya. Tadi datum yang pertama ini 30 atau nilai tengah yang pertama ini dia 33 dikurang dengan rata-ratanya 42,17 lalu dikuadratkan ya. Ini juga sama 7 untuk frekuensi datum yang kedua 7 dikalikan dengan 38 dikurang 42,17. Ini juga sama 9. Dari sini dikalikan dengan 43 dikurang 42,17 dikuadratkan juga. Lalu yang terakhir ini ditambah 10 dikalikan dengan 48 dikurang 42,17 lalu dikuadratkan ya. Kalau sudah nanti dibagi sigma frekuensi ya atau total frekuensinya di sini ada 30. Baik. Di sini kalian ngitungnya dikurang dulu. 33 dikurang 42,17 lalu dikuadratkan baru dikali 4 ya, karena perkalian dan kuadrat itu yang harus dikerjakan lebih dulu adalah kuadrat, karena di sini dia ada dalam kurung, jadi dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Ini pun sama, 38 dikurang 42,17 lalu dikuadratkan hasilnya. Kalau sudah dikuadratkan dikali 7 ya, jawabannya ini. Ini pun sama, 43 dikurang 42,17, hasilnya dikuadratkan, baru dikali 9. Ini juga sama ya, 48 dikurang 42,17, lalu kalian kuadratkan, hasilnya baru dikali 10 hasilnya. Ini 339,89. Setelah itu kalian jumlahkan, di sini sigma kalian jumlahkan, hasilnya 804,17, lalu kalian bagi dengan 30, sama dengan 26,81 ya. Jadi untuk ragam data berat badan dalam tabel distribusi frekuensi ini adalah 26,81. Lalu gimana untuk simpangan bakunya? Nah, untuk simpangan bakunya kalian tinggal mengakarkan dari nilai varian atau ragamnya ini ya. Jadi nilai simpangan bakunya S sama dengan akar dari 26,81 yaitu 5,18 ya. Baik, mudah-mudahan video ini bisa kalian pahami ya. Sampai ketemu lagi dalam video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.